Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa tanda yang tentunya harus Anda pahami. Yaitu ketika seseorang secara diam-diam setelah menikah masih punya rasa cinta terhadap mantan. Atau sebaliknya setelah Anda menikah justru Anda merasa lebih diperhatikan oleh mantan pada saat-saat tertentu. Nah ini tentunya adalah hal yang memang tidak seharusnya terjadi ya. Karena ketika kita bicara tentang sejarah sebuah perjalanan cinta, setiap orang pasti memiliki cerita dan banyak perjalanan sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah mengakhiri semua hal ya yang sifatnya memang adalah untuk mengakhiri sebuah status perjalanan hidup ya dari lajang menjadi tidak lajang atau memiliki pasangan. Nah, hal ini tentunya sebelumnya setiap orang memiliki perjalanan cinta. Nah, di dalam perjalanan cinta kadang sebelum kita menikah tidak semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Contohnya misalnya tanpa sadar kita meninggalkan seorang mantan yang secara diam-diam masih mencintai kita. Atau bahkan sebaliknya kita menikah dengan orang yang kurang kita cintai, di sisi lain perasaan kita masih jatuh hati dengan seorang mantan. Nah, ini sebetulnya sangat kurang enak didengar ya, karena setiap orang menikahi pasangannya tentunya sudah menaruh harapan tentang kesetiaan dan juga cinta kasih yang akan dia curahkan berdua. Ini di sini butuh sebuah keseimbangan rasa, yaitu rasa cinta di antara satu dan yang lainnya. Nah, kenapa ini terjadi? Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah sahabat, di sini ada 6 hal, ada 6 tanda yang harus kita pahami ketika secara diam-diam setelah kita menikah justru mantan masih kembali mengejar kita. Ini tentunya entah ini terjadi pada si istri, entah ini pada suami, ini adalah merupakan sebuah rambu-rambu ya, bahwa apapun yang terjadi Anda harus mampu bilang stop. Karena Anda sudah memiliki pasangan, orang yang sudah membuktikan keseriusannya dengan menikahi Anda. Atau Anda terbukti sudah terikat dalam tali pernikahan secara sah ya. Yang pertama biasanya dia akan mulai memberikan perhatian. Kadang dia tidak menyadari bahwa pasangan pacarnya dulu ini sudah menjadi milik orang. Nah, ketika hal ini dibiarkan, ya artinya di sini ketika terjadi seperti ini juga harus ada komunikasi. Komunikasi dengan pasangan sendiri itu harus selalu diperbaiki, diperkuat. Karena ketika sampai di tengah rumah tangganya ada masalah, tidak menutup kemungkinan cinta lama akan tumbuh kembali akibat perhatian yang terus-menerus diberikan oleh sang mantan. Ini yang pertama. Lalu kemudian biasanya setiap kali ada kesempatan, dia sering sekali membahas tentang masa lalu. Tentunya adalah hal-hal yang awalnya pada saat itu tidak indah pun ketika sudah berlalu diceritakan terasa indah karena di situ sudah diselimuti rasa cinta kembali. Ya, jadi mungkin pada saat itu kenapa putus tentunya adalah pada saat itu dianggap ada hal yang merasa tidak disukai atau tidak ada kecocokan satu sama lain. Nah, ini jangan sampai si pasangan ini kurang perhatian dengan pasangannya. Karena ketika pasangan yang masih dihantui oleh seorang mantan, ketika dia merasa dengan pasangan sahnya tidak bahagia, maka dia akan gampang labil ya, akan gampang kembali. Jadi di sini tentunya keduanya masing-masing pihak harus bisa menyikapi. Jadi ketika mungkin Anda seorang suami yang selama ini masih dikejar-kejar mantan juga harus bisa menyikapi dengan bijak. Si mantan tidak tersinggung, istri juga tidak tersinggung. Begitu pula dengan wanitanya. Nah ini adalah semata-mata demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, apakah Anda setelah menikah Anda merasakan bahwa Anda sering menerima komentar-komentar manis? Komentar-komentar yang berbau rayuan dari mantan Anda. Ketika itu sering terjadi, maka sebaiknya Anda karena sudah memiliki pasangan harus bisa menyikapi hal itu dengan bijak. Jangan sampai memang dia merasa terluka. Karena ketika seseorang merasa tersakiti, ketika orang itu tidak bisa menyikapi, maka bisa jadi orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, hal-hal yang tidak terpuji ini ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, jadi biarkanlah si mantan itu beri dia kenyamanan. Ya, tapi Anda juga harus jaga diri, tentunya menjawab dengan bijak segala hal-hal yang kira-kira dapat mengurangi keharmonisan atau merusak hubungan Anda dengan pasangan Anda. Ini yang penting. Ya. Lalu hal keempat ini adalah hal yang gampang meluluhkan hati seseorang, yaitu secara terang-terangan maupun diam-diam, baik secara perilaku maupun secara ucapan, dia sering memberikan pujian kepada Anda. Ini saya tujukan kepada istri ataupun suami. Karena di sini siapapun ketika dipuji, ini akan lemah hatinya. Ya, akan merasa tersanjung. Ya, akhirnya hal yang tadinya dipertahankan bisa juga runtuh karena sanjungan. Ya, sanjungan ini kan sebetulnya suapan tapi bentuknya perasaan.
Ya, suapan tapi bentuknya perasaan. Jadi bukan suap uang bukan, tapi suap yang memang dilakukan dengan cara menggunakan sisi rasa. Ketika orang hatinya sudah merasa tersanjung, maka ia akan mudah tergiur dengan sanjungan itu tadi. Ini penting ya. Ini adalah hal-hal yang sering terlupakan. Ya. Sedangkan ketika sudah bicara perasaan, ini adalah hal penting yang harus dijaga. Ya. Karena dia adalah merupakan daripada bagian kehidupan yang tidak bisa terpisahkan. Lalu kemudian yang kelima, dia suka ketika dia merasa bahwa cintanya makin menguat. Entah Anda yang cinta dia, entah dia yang cinta Anda. Ini biasanya dia akan menggunakan segala cara untuk melakukan rayuan agar Anda mulai condong dengan hal-hal yang ia ucapkan. Ya. Kalau tadi kan hanya sekedar merayu, kalau ini ia akan merayu kembali dengan menggunakan segala cara. Ini tentu tingkatannya berbeda. Jadi ketika rayuan yang dilakukan dengan menggunakan segala cara, tentunya dampaknya akan lebih kuat. Iya, kalau dampaknya positif di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Kalau negatif, ya kan rugi. Ya, karena apapun dan siapapun orang yang sudah mau menikah dengan Anda, entah itu si suami, entah si istri, entah si pria, entah si wanita, ini adalah orang yang sudah mulai memperlihatkan rasa tanggung jawabnya. Ya. Sedangkan kalau si mantan ini baru modal rayuan yang belum tentu mampu membuktikan kesetiaannya. Belum tentu mampu ya, bukan berarti tidak mampu, belum tentu, ini beda ya. Lalu kemudian yang keenam, biasanya ketika cinta terbengkalai yang akhirnya menghasilkan mantan, entah itu mantan pacar pria, entah itu mantan pacar wanita. Ini biasanya kan adanya kesalahan yang memang bisa jadi pada saat itu kurang menyadari dari masing-masing pihak. Maka ketika dia sedang merayu, dia pun berusaha yang terakhir, ya yang keenam, ini memperlihatkan ucapan maaf dengan baik itu dengan perilaku, baik itu dengan kata-kata. Jadi seakan-akan ya mungkin timbullah penyesalan di antara mereka. Ya, satu di antara dua. Ketika dia merasa menyesal, dia akan terus berupaya mengungkapkan bentuk maafnya. Entah itu dengan gerak-gerik, dengan perilaku maksudnya, entah itu dengan ucapan. Nah, ini kan apapun yang saya katakan dari awal sampai akhir ini, ujungnya kan adalah melemahkan hati orang yang diinginkannya. Makanya di sini tentunya ini buat pemahaman ya, ketika memang Anda seorang istri, lalu ketika kebetulan si suami mendapatkan pelecehan seperti itu dari sang mantan, si istri juga harus mampu memperlihatkan bahwa saya lebih setia dari mantan kamu. Itu harus ditunjukkan. Nah begitu pula ketika si istri mendapatkan perlakuan seperti itu dari sang mantan, maka tunjukkan bahwa saya adalah suami setia. Ya, yang kesetiaannya melebihi mantan kamu. Nah ini adalah hal yang harus, mau tidak mau, harus Anda lakukan. Karena apa? Ketika cinta sudah menguat antara Anda dengan pasangan Anda, maka tidak ada seorang pun yang mampu melepasnya. Jadi ibarat ada angin kencang pun tidak akan tergoyah. Karena kuatnya rasa cinta yang sudah terikat antara Anda dengan pasangan Anda. Itu kuncinya. Jadi tunjukkanlah kelebihan-kelebihannya kepada pasangan. Kalau bisa sembunyikan kekurangannya. Ya, karena kekurangan yang Anda miliki ini sudah ditutupi oleh kelebihan pasangan Anda. Jadi netral sudah ya, sudah sama-sama kuat. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gebis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Gebis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.